Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Adrian Syahswaja. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sholawat dan istighfar. Baik sahabat-sahabat, saya sudah membaca beberapa komentar di YouTube saya. Ada komentarnya yang menyatakan berhasil merasakan rezeki yang tidak diduga-duga setelah menjalankan amalan istighfar dan sholawat. Ada yang dapat rezeki dari arah tidak sangka-sangka, bisnisnya makin maju, segala macam gitu. Tapi ada juga yang bercerita bahwa kok usahanya nggak maju, atau misalnya dia mengalami kesulitan, tidak ada kemajuan dalam hal perekonomian segala macam. Nah gitu ya. Baik, saya jawab dulu. Jadi kita jangan menjadi orang yang memiliki pemikiran sempit. Nah, pemikiran sempit itu maksudnya kita selalu berpikir bahwa rezeki itu hanya dari usaha atau dari tempat kerja. Kita kadang tidak memikirkan bahwa rezeki itu juga bisa datang dari arah yang tidak diduga-duga. Bisa dari keluarga kita, bisa dari teman-teman kita, atau bisa bentuk hadiah. Itu kadang-kadang kita tidak anggap sebagai rezeki. Kita selalu menganggap rezeki itu adalah kita kerja lalu kita dapat uang, atau kita buka usaha lalu kita dapat uang. Nah, orang sering memikirkan seperti itu. Nah, pikiran seperti itu harus kita buang. Rezeki dari Allah itu bisa kita dapatkan dari arah yang tidak diduga-duga. Baik sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, saya juga akan cerita sedikit ya tentang pengalaman saya. Dulu saya pernah bekerja, saya nggak sebutin waktunya. Saya pernah bekerja di suatu tempat ya. Nah, saya bekerja saat itu, saya berharap akan mendapatkan omset yang besar dari tempat kerja tersebut. Dan saya sempat dijanjikan untuk naik gaji segala macam lah. Gitu. Dari sebuah bisnis. Tapi ternyata kok tidak juga kelihatan itu. Nah, akhirnya saya mengamalkan sholawat. Saya mengamalkan sholawat 1 minggu full. Jadi saya baca sholawat. Sholawatnya itu sholawat Jibril. Bunyinya Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Itu saya amalkan selama 1 minggu full. Nah kemudian setelah 1 minggu saya baca lagi istighfar. Saya baca Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Saya baca 1 minggu full. Nah, ini jumlah kita masing-masing mungkin beda-beda ya. Nah, kalau saya kan biasa 2000 atau 1000 kali dalam setiap sehabis sholat gitu ya. Nah, kadang saya pernah baca 1000, terus di malam hari saya baca 5000. Jadi total sehari itu saya 10.000 kali. Itu baca sholawat dan istighfar. Nah, ketika mengamalkan itu selama 2 minggu, alhamdulillah dapat keuntungan yang lumayan lah waktu itu. Tapi kemudian sepi lagi, tidak sesuai ekspektasi. Nah, walaupun dapat uang, tapi tidak sesuai dengan ekspektasi saya gitu jumlahnya. Kemudian saya doa lagi, ya Allah, saya mau segera dapat uang yang banyak gitu, karena saya harus melunasi beberapa hutang ke teman saya, karena saya sempat ini ya pinjam uang gitu, pinjam uang dan saya ingin melunasinya. Alhamdulillah sekarang udah lunas ya, sudah lunas. Ketika saya mengamalkan sholawat dan istighfar tersebut, saya merasa kok tidak ada hasilnya ya, sama kayak yang diceritakan di komentar. Tapi kembali lagi saya tetap berprasangka baik sama Allah. Nah, tidak berapa lama terjadi permasalahan lah. Artinya terjadi suatu hal-hal yang membuat saya tidak nyaman bekerja di situ lagi. Akhirnya saya memutuskan untuk resign. Saya keluar dari pekerjaan tersebut.
Tapi kembali lagi kita harus yakin sama Allah, walaupun kita resign tapi Allah akan memberikan jalan yang baik. Jadi saya tidak sedikit pun ragu, karena sudah banyak pengalaman-pengalaman sebelumnya ya secara spiritual ya. Jadi saya tidak pernah ragu. Ketika saya memutuskan resign, akhirnya nganggur tuh. Lalu ketika saya nganggur, saya sibukin aja terus sholawat dan istighfar lagi. Tidak berapa lama ada keajaiban. Ternyata saya diajak kerja oleh teman yang gajinya luar biasa, 3 kali lipat dari gaji sebelumnya. Nah itu kadang-kadang peristiwa resign itu kan hal yang menurut orang itu buruk ya, tapi ternyata ada rahasia di balik itu. Nah, begitu juga kawan-kawan yang pernah di PHK ya, itu tidak usah takut, perbanyak aja sholawat dan istighfar, insya Allah dibuka jalannya. Bisa jadi PHK itu adalah suatu jalan untuk meraih kesuksesan yang lebih besar lagi. Nah seperti itu. Ada juga nih ceritanya, ada masih saudara dengan saya, jadi saya bilang amalkan sholawat dan istighfar. Diamalkan tuh, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Kata dia jadi gini loh, kan kalau sekitar jam 11 siang itu jadwalnya istirahat sampai jam 1 siang. Nah, jadi jam 11 dia makan siang, terus duduk ya, jam dari setengah 12 itu baca sholawat sallallahu alaihi Muhammad. Jadi ada musolah di kantor itu, baca sholawat sampai 15.000 kali. Sampai 15.000 kali. Nah, ketika baca sholawat sampai 15.000 kali, justru yang hadir bukan keberuntungan, tapi malah peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan. Nah, ada beberapa karyawannya yang memutuskan mengundurkan diri dari pekerjaan. Nah, ternyata karyawan tersebut diambil oleh kompetitornya. Nah, sampai mengalami kecewa, kesel, segala macam. Kok saya baca sholat malah dapat masalah gitu. Lalu kemudian ada salah satu anggota keluarga yang sakit gitu. Dia tanya sama saya tuh, kenapa ya baca sholat malah begini? Sudah saya bilang, sabar saja, ini biasanya tanda-tanda gitu. Tanda-tanda akan muncul hajat yang besar, itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah lewat seluruh masalahnya selama beberapa bulan, apa yang terjadi? Omsetnya naik berkali lipat. Tadinya dia bilang omset perusahaannya itu 600 juta per bulan. Nah, kemudian sudah tembus sampai 1 miliar. Dan alhamdulillah katanya tahun ini udah sampai 2,5 miliar per bulan omset perusahaannya. Dari istiqomah menjalani sholawat dan istighfar. Jadi kalau sahabat-sahabat menjalani itu lalu mengalami ujian-ujian kehidupan, ujian harta, ujian segala macamnya, kesabaran, atau ujian kehilangan, itu tidak usah terlalu lama bersedih. Itu adalah jalan Allah untuk mencuci kita, membersihkan kita, dan kita mendapatkan sesuatu hal yang lebih besar lagi. Yang penting kita sabar. Itu tanda-tandanya. Jadi kalau kita sholawat, ada pola-polanya tertentu. Ketika kita mengamalkan sholawat, misalnya 10.000, 5.000 sekali sehari gitu ya, itu biasanya banyak peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan itu setelahnya ya. Tapi begitu peristiwa itu lewat, itu kita seperti mendapatkan keajaiban yang sangat luar biasa. Rezeki itu pokoknya luar biasa lah. Banyak pengalaman saya yang mungkin sudah pernah saya ceritakan di konten-konten sebelumnya. Nah, begitu juga istighfar. Nah, kalau istighfar ini ada tanda-tandanya. Misalnya ketika kita mulai menjalankan istighfar, nah itu tanda-tandanya adalah turun hujan. Mau dia sebentar atau lama, biasanya turun hujan. Nah, ketika hujan itu turun, sahabat-sahabat langsung dia berdoa tuh. Berdoa apa saja gitu. Minta ke Allah apa yang menjadi hajat sahabat-sahabat.
Insya Allah nanti diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu kan itu sudah ada di Al-Quran gitu. Jadi kalau kita beristighfar maka Allah akan menurunkan hujan, medororon, hujan yang deras gitu. Nah ketika hujan tuh kita lagi istighfar tiba-tiba hujan, itu berarti tanda-tanda Allah sedang membuka pintu langit untuk mengabulkan doa kita, memberikan kita rezeki yang banyak. Langsung tuh doa tuh. Nah, ini pengalaman saya nih, pengalaman lagi ya. Saya pernah mengamalkan istighfar 1 minggu penuh. Nah, ketika saya mengamalkan istighfar itu hujan sampai 3 hari berturut-turut. Lalu saya setiap hujan turun saya minta sama Allah. Setiap hujan turun saya minta hajat saya. Nah, alhamdulillah hajat saya biasanya kan, ya Allah lapangkanlah rezeki saya. Ya Allah lapangkanlah rezeki saya. Itu setiap hujan turun. Tiba-tiba saya dapat uang ya 35 juta. Ini sudah pernah saya ceritakan ya. Jadi saya dapat duit 35 juta rupiah. Itu arahnya bukan dari tempat kerja saja, banyak gitu. Banyak tempat gitu. Entah saya mengisi seminar, ada yang pekerjaan saya dulu sempat menjadi pengajar ya, dosen pengajar di salah satu universitas. Kemudian juga ada yang memberikan hadiah ya, uang 21 juta ngasih saudara. Nah, itu saya dapat uang 35 juta ketika saya mengamalkan istighfar selama seminggu. Kemudian saya baca lagi tuh, nggak berapa lama kan saya lewati sholawat, terus saya istighfar lagi. Saya baca lagi 1 minggu. Alhamdulillah dapat uang 4 juta rupiah. Nah itu dari area tidak diduga-duga. Jadi di luar gaji ya. Ini bicaranya di luar gaji ya. Kalau yang dari gaji ya ada. Tapi ya ini sering dapat yang di luar gaji. Seperti itu. Itu rezeki yang tidak diduga-duga. Maka dari itu sahabat-sahabat. Kalau sahabat-sahabat sudah mengamalkan sholawat, mengamalkan istighfar, tapi justru banyak masalah, bersabar. Insya Allah setelah lewat masalah itu akan dapat rezeki yang lebih banyak. Jadi kalau kita lagi susah, terus sholawat. Kita lagi senang, terus sholawat dan istighfar. Kalau itu sangat bahagia, terus sholawat. Jadi sholawat itu jangan sampai putus, jadikan amalan yang utama. Nah itu juga istighfar. 2 amalan ini ya, ini 2 amalan yang sangat paten ya dalam hal menarik rezeki. Jadi bukan kita mengejar rezeki, kalau kita sholawat dan istighfar itu kita menarik rezeki. Seperti itu. Makanya saya kan kerja tidak terlalu ngoyo ya, tidak terlalu ambisius ya. Ya, saya kerja biasa-biasa saja. Nah, tapi yang lebih maksimal itu di wiridnya. Seperti itu. Dan alhamdulillah ya kerjaan dapat rezeki, tapi di luar pekerjaan itu juga mendapatkan rezeki yang besar. Alhamdulillah di situ. Ya, mungkin itu saja sharing-sharing dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.